Kasih internet gratis sama sekolah gratis biar pada tahu milihnya yang ngasih makan siang gratis biar jadi tai. Mana nunggu 4 tahun lagi dikasih capres yang mentingin rakyat, malah milih capres yang naikin gaji pejabat bikin rakyat sekarat. Jadi setiap pemilu nanti programnya ini, ya kan, untuk menarik orang-orang yang kelaparan, yang membutuhkan makan gratis. Jadi programnya ini kan tidak mungkin dilaksanakan, ya kan? 2029 itu kan sudah 5 tahun kemudian baru program ini akan dijalankan. Masih akan. Aku udah bilang program ini cuma tipu-tipu. Selamat ya bagi orang yang kelaparan. Tunggu nanti 5 tahun lagi, nanti program ini muncul lagi. Selamat. Halo, ibu-ibu pendukung 02. Janji ya, kalau Pak Bowo jadi presiden, jangan ngeluh. Kalau pajak naik, sembako mahal, gas mahal, listrik naik, sekolah mahal, ya. Jogetin aja depan suami. Oke guys? Oke guys? Anggaran senilai 400 triliun rupiah ini apakah realistis? Dengan APBN kita saat ini ya? Betul, jadi kita harus melakukannya secara bertahap. Ini bukan kita menyatakan 2024 langsung ketok jadi. Ini sesuatu yang memang kita sudah lihat 82, sekian juta yang akan menjadi penerima manfaat ini itu baru di tahun 2029. Yang akan menjadi penerima manfaat ini itu baru di tahun 2029. Penerima manfaat ini itu baru di tahun 2029. Menurut Anda dari sudut ekonomi masuk akal nggak penggratisan itu? Nggak masuk akal. Satu, jelas pembodohan publik. Yang kedua, selama dia tidak bisa memberikan detail berapa APBN yang harus dihabiskan dan dari mana sumber dananya, berapa pajak yang akan dibebankan kepada masyarakat demi makan siang gratis misalnya, karena dihitung-hitung sekitar 450 triliun. Jadi kalau dihitung di situ, maka secara APBN ini nggak masuk akal. Yang milih nomor 2 itu hati-hati. Karena pasti ini karena emosional dan kurang informasi. Dan sebetulnya tawarannya tidak masuk akal. Halo guys, jumpa kembali bersama saya Basten Sebo. Oke, kali ini saya akan mereaksi bagaimana reaksi atau tanggapan netizen ya terkait dengan adanya pernyataan dari tim Pak Prabowo dan Mas Gibran yang menyatakan bahwa program makan gratis ini baru bisa terrealisasi sepenuhnya di tahun 2029. Menjelang akhir jabatan mereka guys. Dan nanti sistemnya seperti sistem bansos ya, cuman diubah nih ya, bentuknya jadi makan gratis. Menjelang pemilihan baru makanan itu digratiskan kepada semua rakyat dengan tujuan untuk mendapatkan perolehan suara atau dukungan dari masyarakat. Nanti kurang lebih trik politiknya sama seperti itu ya. Nah guys, kalian sudah mencari tahu informasinya atau tidak saya nggak tahu, tetapi saya mendapatkan informasi bahwa program makan gratis ini ya, sumber dana atau anggarannya nanti akan diambil dari pemotongan subsidi BBM ya, dan juga pemotongan subsidi LPG 3 kg. Ini artinya apa guys? Artinya BBM akan naik ya, gas juga akan naik. Nah, kalau BBM naik ya, gas juga naik. Ini menurut saya justru malah menambah penderitaan rakyat ya. Kalau mau memberikan makan gratis, ya sudah berikan saja makan gratis tanpa harus merampas apa yang menjadi hak dari masyarakat guys ya. Kita sudah menikmati BBM dengan
harga yang ada saat ini, lalu kemudian tiba-tiba harganya berubah ya, hanya untuk demi memenuhi kebutuhan makan gratis, sama saja masyarakat yang lain juga akan terkena imbasnya. Program makan gratis ini bukan langsung digelontorkan sepenuhnya guys ya, tetapi dari informasi tim kampanye Prabowo Gibran, mereka mengatakan bahwa program makan gratis ini dibagikan secara bertahap ya, sepenuhnya nanti di 2029. Artinya ada yang kebagian, ada yang tidak kebagian ya. Jadi kemarin saat masa kampanye ya, belum disampaikan informasi sedetail ini. Itu banyak yang senang guys ya, terutama teman-teman saya yang berdebat dengan saya. Mereka merasa senang karena merasa bahwa ya sebentar lagi kita akan mendapatkan makan siang gratis ya. Padahal makan gratis yang nanti akan diberikan tidak sesederhana itu guys. Yang akan menjadi penerima manfaat ini itu baru di tahun 2029. Tapi kan itu janji di kampanye 2024 ini, kalau jadi presiden akan bagi-bagi makan gratis 2024. Kalau janjinya untuk 2029 dihitung-hitungnya di tahun 2029, ya sudah, majuinnya capres itu tahun 2029 aja nyapresnya gitu loh. 2024 nggak usah nyapres, kalau janjinya diundur sampai 2029 baru terlaksana gitu loh. Hitung-hitungannya sudah mundur, makanya dihitung-hitung. Kalau mau janji itu mikir dulu ya, atau nunggu balik modal. Nunggu balik modal dulu 4 tahun, 1 tahun baru bisa melaksanakan bagi-bagi makan gratis ke seluruh pelosok Indonesia. Gitu, harus balik modal. Katanya kaya, ya. Katanya kaya, tulus. Kok nunggu balik modal? Ah, pusing ah. Kalian yang masih nyerang dan tidak mengerti apa itu program makan siang dan susu gratis, sebenarnya di mana sih letak nggak ngertinya? Makanya tolong banget, jangan tutup mata terus, jangan tutup telinga dari fakta demi mengagungkan pilihan kalian. Program makan siang dan susu gratis ini sangat berguna dan tentunya realistis, apalagi untuk kalangan bawah. Gak semua anak punya orang tua yang berada, gak semua anak bisa mendapatkan makanan yang cukup dan tentunya bergizi. Ini semua tentang kemanusiaan, tolong. Oke, mungkin lo menganggap remeh program ini. Ya karena lo berada di keluarga yang berkecukupan atau bahkan keluarga kaya dari kecil. Yang makanannya selalu terpenuhi, selalu sehat dan bergizi kan pastinya. Tapi apa kita bisa milih hidup kita sesuai dengan yang kita mau? Buktinya masih banyak anak-anak di luar sana yang masih terlantar, masih kelaparan, masih kurang gizi. Dan orang-orang yang hidupnya masih susah. Jadi kita nggak bisa milih hidup kita mau kayak gimana. Dan caranya yang bisa cuma kita lakuin nih sekarang adalah bagaimana mengatasi kesulitan yang terjadi pada saat ini. Dan dengan program makan siang dan susu gratis ini juga dapat meningkatkan ekonomi daerah. Apa aja yang meningkat? Petani sayur mayur, pabrik tahu dan tempe, peternakan, ada ayam petelur, ayam pedaging, sapi perah, sapi potong, nelayan yang menghasilkan ikan, dan tentunya pasti akan membuka lapangan kerja baru. Otomatis tenaga kerja akan ditambahkan. Semoga kalian lebih paham dan mengerti dari penjelasan singkat gue dan lebih open-minded lagi. Dan kalau kalian cerdas, itu nggak gampang terprovokasi. Thank you. Oke, jadi begini Mbak, ya saya juga perlu meluruskan pemikiran Anda. Memang betul ya bahwa kita harus berperi kemanusiaan dengan orang-orang lain yang tidak seberuntung dengan kita ya. Memberikan makan gratis itu kalau dari segi kemanusiaan saya akui, saya jempol ya. Itu sangat-sangat luar biasa. Anda mau memberikan program gratis kepada jutaan orang di seluruh Indonesia. Pertanyaannya, anggarannya itu dari mana? Ya. Nah, ini sudah dijelaskan oleh TKN dari Prabowo Gibran bahwa anggaran mereka nanti untuk memenuhi makan gratis, susu gratis ini akan dipotong dari subsidi BBM dengan subsidi LPG 3 kilo. Kalau caranya seperti itu, ya ini sama halnya Anda merampas hak-hak rakyat yang lain ya, di mana mereka merasa terbantu selama ini dengan gas LPG yang murah ya, BBM dengan harga yang ya kemarin sudah dinaikkan. Tetapi kalau subsidinya nanti dicabut dan harganya melonjak lagi ya, ini sama saja bukan malah memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, tetapi membuat masyarakat kita menjadi terbebani lagi ya, kesulitan lagi ya. Di satu sisi mendapatkan makan gratis, di sisi lain kesulitan untuk mendapatkan BBM dan juga LPG 3 kilo ya. Lalu ya, Anda jangan berpikir bahwa makan gratis ini akan semuanya serentak mendapatkan. Ini tidak. Jadi dari penjelasan tim Prabowo Gibran ini, makan gratis itu dibagikan secara bertahap ya.
Artinya ya akan fokus ke daerah-daerah tertentu dan ada daerah-daerah lain yang menunggu giliran. Kalau soal perut tidak bisa seperti itu programnya ya. Kalau bisa Anda berikan secara serentak ya, biar semua orang itu menikmati makan gratis setiap hari, bukan secara bertahap. Nah, kalau kita kembali lagi ke segi kemanusiaan ya, justru dengan cara Anda membagikan makan gratis seperti itu, Anda tidak ikhlas dengan manusianya. Ya, kalau Anda ikhlas dengan manusianya, berikan makan gratis itu secara serentak dari Sabang sampai Merauke ya, merata ya kepada semua atau seluruh anak-anak Indonesia ya. Itu kalau misalnya Anda mau berbicara soal kemanusiaan. Suara 03 itu bisa dibilang paling kecil. Ya. Kenapa paling kecil? Mayoritas di Indonesia ini 75% itu sudah diakui kurang mampu alias miskin. Kenapa sudah tahu miskin? Kenapa tidak mau mengubah hidup? Kenapa tidak mau mengambil pendidikan gratis buat anaknya? Buat kedepannya? Kenapa malah orang menengah ke atas sampai ke kaya yang milih 03? Ya. Kenapa yang miskin yang miskin di bawah kok kagak milih? Kebalik. Yang butuh pendidikan malah milih, yang butuh pendidikan malah nggak milih, yang nggak butuh pendidikan bisa bayar sendiri malah milih. Kalian mikirannya makan mulu yang dipikirin. Padahal kalian bisa bertahan sampai sekarang ini ya karena dari Tuhan yang ngasih kalian makan. Kalau soal makan jangan takut, Tuhan pasti akan kasih terus. Tapi kalau pendidikan itu mahal. Makanya orang-orang menengah sama kaya nyoblosnya nomor 3. Toko yakin tuh 20% itu 16, 17, 18, 19, 20% itu orang menengah ke atas semua. Ada sih yang bawah gitu loh, cuman didominasi menengah ke atas. Contohnya orang luar negeri menang nomor 3. Mereka sudah berpikir pendidikan tuh mahal. Pendidikan mahal. Ada capres yang memberikan pendidikan malah nggak dicoblos. Nyoblosnya makan yang 4 tahun lagi. Kasian ngelihatnya atau enggak? Kalian tuh kasian. Emas lewat, emas. Tapi bisa dijualnya nanti. Nggak mau diambil. Ada yang nasi uduk bisa dimakan tiap hari, ambillah. Padahal itu emas nanti akan menjadi investasi buat kedepannya. Kan goblok gitu loh. Parah ya. Buat teman-teman yang sudah milih kemarin nomor 3, kalian yakin ke diri sendiri kalian adalah orang yang memikirkan masa depannya. Bukan buat diri kalian tapi buat orang lain. Kalian hebat, kalian bukan orang egois. Good, ya. Kalau nggak 3 ya 1 lah. 1 nggak ada tuh. Visi misi mereka jelas juga gitu. Cuman yang nomor 3 yang berani sarjana. Oke. Gitu deh. Aduh, parah. Setelah dinyatakan menang hasil quick-count penghitungan cepat Pilpres 2024, Bapak Prabowo dan Bapak Gibran dinyatakan sebagai presiden dan wakil presiden. Setelah itu masyarakat banyak yang menanyakan tentang masalah makan gratis dan susu gratis. Karena banyak berita yang berseliweran nih ya, yang menyatakan bahwa makan dan minum susu gratis itu akan dimulai tahun 2029. Padahal ini adalah program unggulannya Paslon 02 ketika berkampanye maupun debat capres dan cawapres. Mereka selalu menggaung-gaungkan makan dan minum susu gratis. Namun setelah terpilih hasil quick-count, mulai mereka meluruskan dan membuat klarifikasi bahwa makan gratis dan minum susu gratis itu akan dimulai nanti tahun 2029. Apakah seperti itu? Kok bisa ya akan dilaksanakan tahun 2029, padahal ini program unggulan mereka yang mungkin dinanti-nantikan, ditunggu oleh masyarakat, para pendukungnya supaya mendapatkan makan siang gratis untuk anak-anaknya. Setidaknya warga harus bisa bersabar selama 4 tahun lagi. Program susu dan makan siang gratis baru bisa menyentuh target 82,9 juta warga
pada tahun 2029 atau mendekati pemilu 2029. Apakah ini strategi baru lagi supaya menaikkan elektabilitas dari Prabowo maupun Gibran? Dari awal berkampanye maupun debat pun mereka selalu menggaungkan, mengunggulkan program makan gratis. Akan tetapi masih banyak masyarakat yang meragukan program tersebut apakah akan terrealisasi atau tidak. Tapi pasangan ini selalu meyakinkan karena menggaung-gaungkan supaya apa? Masyarakat terdoktrin bahwa setelah dia nanti terpilih menjadi capres dan cawapres, maka program makan siang gratis itu akan selalu terngiang-ngiang di dalam benak masyarakat. Ini adalah strategi sebenarnya sih lebih kepada pembodohan kepada masyarakat Indonesia. Karena pasti mereka punya konsultan mencari kelemahan. Gimana caranya supaya program ini melekat kepada masyarakat. Nggak perlu muluk-muluk. Yang penting membuat kenyang perut mereka. Sehingga dibuat program makan gratis. Nah, mulailah para masyarakat tersihir dengan program tersebut. Seperti halnya ketika Pilpres tahun 2014 dan juga 2019 ketika Bapak Jokowi itu menggaung-gaungkan tentang program pembuatan massal mobil SMK. Setelah Jokowi terpilih menjadi presiden tahun 2014 dan 2019, ternyata mobil SMK itu pun sampai sekarang hilang entah kemana, bahkan tidak pernah produksi. Karena masyarakat saya rasa belum punya mobil SMK. Itu adalah strategi untuk berkampanye, ya. Diberikanlah program-program yang sangat bisa memanipulasi, bisa mendoktrin masyarakat supaya mereka seperti merakyat, seolah-olah mereka itu peduli kepada rakyat. Seperti halnya makan siang gratis dan minum susu gratis akan rampung ataupun akan dimulai nanti ketika 2029. 2029 itu adalah masa akhir jabatan Bapak Prabowo dan Gibran. Apakah nanti 2029 mereka akan menggaungkan kembali program makan siang gratis? Wallahualam, kita tidak tahu. Rakyat Indonesia ini sangat mudah sekali untuk diprank ataupun untuk diiming-iming program yang mungkin belum jelas, ya. Jadi kita ini sebenarnya sedang dibodohin, ya. Masyarakat Indonesia itu tidak mau berpikir secara kritis, berpikir secara cerdas. Seharusnya antara makan siang gratis dan pendidikan gratis itu lebih baik pendidikan gratis. Karena apa? Dengan pendidikan itu kita tidak perlu lagi harus meminta-minta kepada pemerintah. Dengan pendidikan gratis kita bisa mencerdaskan generasi-generasi anak muda, generasi-generasi bangsa supaya bisa memiliki wawasan yang sangat luas. Jangan sampai rakyat Indonesia semakin bodoh dan semakin gampang ditipu oleh elit-elit politik. Nasi sudah menjadi bubur, apapun pilihannya, apapun keputusannya, kita tetap kawal sama-sama pemerintahan nanti siapapun presidennya, karena ini adalah untuk kepentingan kita bersama. Oke, salam akal sehat. Oke guys ya, saya juga sangat menyesali ya ketika ada capres yang menawari program yang sangat bagus ya, pendidikan gratis, satu keluarga miskin, satu sarjana ya. Kalau orang yang cerdas tentu akan memilih program yang seperti ini ya. Namun rupanya ya orang cerdas dikalahkan dengan pemikiran-pemikiran yang masih dangkal ya. Program makan gratis, susu gratis ini akan terus menjadi sorotan, akan kita kawal ya. Apakah bisa terrealisasi dengan baik? OES, 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 OES. Selamat ya, dapat makan siang gratis. Selamat ya. Gimana perutnya, sudah kosong? Siap antri makan siang gratis? Kapan? Tahun 2029 katanya, karena tidak ada duit, entek duitnya. Selamat ya, aduh. Saya kemarin colok nih, masih ada bekasnya nih colok ya. Tidak apa-apa, yang penting menang saya yang telah menang. Karena saya 2014, no kodok. 2019, no kodok. Dan ketika Pak Gemoy dulu mengatakan bahwa si kodok itu curang, ya, curang, oke, saya hormati.
Habis itu justru dia gabung. Kalau saya ada lawan atau orang yang curang atau maling, saya tidak bakal mau berteman dengan alasan apapun atau diajak kerja atau gabung. Tahun ini saya tetap lawan kodok dan saya konsisten dan saya menang. Hati nurani saya menang. Anehnya, kok langsung sewa Istora Senayan. Donald Trump aja ketika dia 2016 katanya menang, dia itu bikin pidato kemenangan atau apa dari quick count, itu di ruangan yang sangat kecil. Bukan di stadion. Padahal itu sekelas Donald Trump. Wakanda, OES, sorry, melebihi Donald Trump. Hebat. Bagaimana bisa kalau kita itu belum tentu menang sudah sewa duluan gedung? Kan malu. Logikanya di situ. Tapi saya tahu bakal curangos karena saya tahu. Tapi saya bangga. Menurut saya Pak Anies itu hebat ya. Dia tidak punya partai. Dia tidak ada pendukung dari penguasa. Dia tidak ada anggota anak ya yang gabung di situ atau nepotisme. Dia bokek, duitnya nggak ada. Beli baliho nggak ada. Ditekan sana sini dan memperoleh 25%, itu cukup hebat tanpa ada dukungan apapun. Termasuk hebat loh itu loh. Makanya saya memilih dia bukan karena unsur agama. Saya Nasrani dan saya tidak ada urusan dengan urusan agama. Saya memilih dia karena otaknya. Agar dia bisa mewakili Indonesia di luar negeri tadinya. Dan dengan keterampilan dia, dialektika dia, orasinya dia, menguasai banyak bahasa asing. Jadi menurut saya cukup mewakili. Karena saya pro pendidikan, saya pro IQ. Saya bukan pro IQ jongkok 70 yang perutnya hanya pikirannya perut, otaknya di perut. So ie, oke, as. Itu otaknya perut. Selamat, kalian menang. Perut kalian menang. Pindahkan otaknya dari atas ke bawah. Karena berhalamu adalah perutmu. Silakan antri. Dan saya minta juga kepada seluruh netizen, jangan coba-coba sekarang inbox ya. Minta kerja, lowongan kerja atau pinjam 100 dari saudara-saudara saya yang bagian Wakanda dan juga dari semua orang. Jangan coba-coba minta loker ke saya. Lo mau makan, lo mau loker, sana ke presiden kamu. Jangan ke saya. Saya imigran gelap, kata kalian. Kok kamu mau minta kerja ke saya? Ya? Sana, ambil makan dan susu dari dia. Jangan minta uang ke saya atau kerja dari saya. Paham? Deal, oke? Beratkan ke pendukung. Maka saya pernah bertanya, internet gratis atau makan siang gratis? Internet, Pak. Kuliah gratis untuk si miskin atau makan siang gratis? Kuliah, Pak. Rasional, Mas. Lalu kami menghitung dan di state dari mereka 400 triliun. 400 triliun kemudian kami hitung. Kalau kamu punya duit 400 triliun bisa kamu sisihkan. Minimum essential force di Kemenhan sudah selesai 1 tahun. IKN selesai 1 tahun. Hari ini kita kesulitan. Mungkin orang bisa berargumen, ya nanti 400 triliun. Kita hari ini mencari duit 400 triliun itu sulitnya minta ampun untuk IKN maupun Kemenhan. Akhirnya dapatnya dari mana? Utang. Bu Sri Mulyani cerita itu. Lalu apa yang makanan menu apa yang kamu mau kasihkan? Daging, ikan, ayam, susu, daging sapi kita belum swasembada. Mau impor ya? Yuk aku tahu loh.
Ayo, awas lu. Ini mau impor lu ya. Saya tahu lu. Atau susu kita masih kurang. Impor lagi lu ya. Awas ya. Ada yang diuntungkan lagi. Oh, maaf. Mungkin itu statement program sudah terlanjur terucap. Oke ya, dikasih pilihan, dikasih presiden yang terbaik, malah kalian gak mau guys ya. Tapi dikasih pembodohan kalian mau ya. Ya seperti yang Pak Ganjar sampaikan ini, kalau kita sebagai pendukung Ganjar mendengarkan, tentu kita sangat menyayangkan ya, sangat menyesalkan bahwa seharusnya kita bisa mendapatkan emas ya, atau bahkan mungkin berlian diamond, tetapi lewat begitu saja, cuman dengan sebungkus nasi ya. Dan Pak Ganjar sudah mengatakan bahwa makan gratis ini bisa menghabiskan 400-an triliun ya. Sedangkan negara untuk mendapatkan 400-an triliun itu ya, itu kesulitan ya. Bahkan anggaran untuk IKN ya, itu membutuhkan dana sebesar itu, harus dicomot lagi dari APBN ya, yang sebenarnya dari awal dikatakan bahwa ini nanti akan melibatkan investor ya, akan melibatkan duit-duit dari luar, tapi ya mana kenyataannya. Lalu Pak Ganjar juga mengkritisi soal menu makan siang gratis ini apa ya, apakah daging ya. Nah, daging apakah cukup untuk memenuhi jutaan orang Indonesia ya? Ya mau tidak mau harus impor ya. Nah, dalam bisnis impor ini kalian sudah tahu ya, pasti ada permainan-permainan yang menguntungkan pihak-pihak tertentu ya, artinya membuka celah, membuka pintu praktek korupsi yang besar-besaran. Lalu kemudian susu ya, apakah cukup untuk memenuhi jutaan penduduk Indonesia ya? Sudah pasti nanti diimpor lagi susu dari luar. Itu kan pernah disampaikan oleh Pak Prabowo bahwa beliau siap mau mengimpor sapi jutaan ekor guys dari India untuk program pemenuhan susu gratis ini ya. Nah, jelas ini akan membuang anggaran yang gila-gilaan guys ya. Ya kita kawal terus ya bangsa dan negara kita ini, meskipun akhirnya jatuh ke tangan yang menurut kita kurang tepat ya, tapi apapun itu kita harus tetap menjaga dan mengawal ya. Ingat, bangsa dan negara kita ini milik kita semua ya. Mau yang pro dan tidak pro kepada Prabowo atau Gibran ya, kita sama-sama rakyat Indonesia, kita berhak untuk menjaga bangsa dan negara kita ini jangan sampai bukan menuju ke arah kebaikan, tetapi malah menuju ke arah kehancuran. Orang Madura mengatakan biasanya pemimpin kalau sudah duduk dia lupa berdiri. Biasanya kalau sudah terpilih jadi presiden, anggota dewan, gubernur dan wali kota, rata-rata mereka, para pemimpin kita lupa dengan janji-janji politiknya. Jadi ke depan kita semua ini, karena banyak aktivis mahasiswa yang hadir, saatnya kita menagih kepada presiden nanti yang akan terpilih. Kalau versi quick count adalah Prabowo dan Gibran, saya sekira sederhana, di mana janji-janji politiknya kita bisa pretelin satu persatu. Misalnya soal akan mengirimkan kurang lebih putra-putri terbaik di negara ini untuk belajar ke luar negeri, yaitu memperbaiki kualitas pendidikan kita, soal kesehatan dan seterusnya. Soal makan gratis jangan lupa, sama susu gratis itu tagih-tagihnya. Termasuk misalnya soal ingin membangun IKN yang katanya tidak membebani negara. Kita tunggu apakah betul IKN itu tidak membebani negara. Karena kalau itu tidak dilakukan, maka pemilu ini hanya sebatas seremonial, ganti presiden 5 tahun dan tidak ada perubahan yang signifikan. Intinya kita tagih janji-janji calon presiden di 2024 ini. Nah, yang kedua, saya senang Sylvia dengan apa yang disampaikan oleh Dhanil, bahwa nama lain dari Prabowo Subianto itu adalah kesabaran. Nama lain dari Prabowo itu adalah demokrasi. Saya berharap ke depan tentu tantangan yang paling nyata dari Prabowo dan Gibran cukup ramah dengan kelompok-kelompok demokrasi, cukup ramah dengan gerakan aktivis mahasiswa, cukup ramah dengan gerakan-gerakan civil society dan media. Ya. Jadi jangan sedikit-sedikit lapor, jangan sedikit-sedikit dianggap sebagai bagian dari pencemaran nama baik dan seterusnya. Belajarlah pada Gus Dur yang siap menjadi martir dalam demokrasi. Fotonya dibakar, fotonya diinjak-injak, tapi tak satu pun mereka itu yang kemudian berakhir di ujung penjara. Tentu pertaruhan demokrasi kita ke depan adalah di ujung tombak, di mana konsolidasi demokrasi ini dipertaruhkan kepada pemenang Pilpres 2024. Ingat, yang ingin saya katakan adalah jangan terlampau menghibur diri juga.
Jadi kemenangan ini bukan kemenangan untuk rakyat Indonesia. Ini kemenangan Prabowo Subianto dan Gibran. Jadi yang kalah nangis-nangis saja. Jangan pura-pura bahagia. Nangis saja. 1 silakan nangis. Lepaskan, 3 keluarkan ya Mas Adi. Ketimbang jadi bisul, ketimbang jadi penakit, ya kan pura-pura bahagia. Tumpahkan setumpah-tumpahnya versi quick count. Terima kasih. Oke guys ya, memang apa yang disampaikan oleh abang ini menurut saya luar biasa sekali ya. Versi quick count sudah memenangkan pasangan Prabowo Gibran ya, dan saya sudah merasa atau yakin bahwa Prabowo Gibran yang akan terpilih untuk Pilpres kali ini. Meskipun saya bukan pendukung mereka guys ya, tapi saya merasa yakin ya. Namun ya ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama untuk menagih apa yang sudah mereka janjikan ya. Dan sekaligus juga kita akan melihat selama pemerintahan Prabowo Gibran apakah mereka cukup akrab ya dengan orang-orang yang kontra dengan mereka, dengan oposisi ya, orang-orang yang mengkritisi ya, aktivis-aktivis di media sosial, apakah mereka cukup ramah dengan hal-hal seperti itu ya. Selama pemerintahan Pak Jokowi ya, demokrasi dalam hal ini, kebebasan untuk berpendapat itu lumayan bagus ya, dan kita harapkan di zaman pemerintahan Prabowo Gibran ini juga seperti itu ya. Tetapi kita tahu bahwa ada perbedaan karakter antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ya. Mudah-mudahan saja telinga Prabowo ini ya kupingnya akrab dengan suara-suara yang mungkin nanti ada penolakan, ada yang kontra dengan pernyataan ataupun kebijakan ataupun program-program mereka. Oke guys, terima kasih. Kita nantikan ya, kita tagih makan gratis dari Prabowo Gibran. Saya Bastian Sebo, sekian dan terima kasih.